Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta kepada dunia secara berlebihan adalah perkara yang tercela dalam agama, dan tentu saja merupakan perkara yang bisa merusak keimanan seseorang dan menjadikannya berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan urusan-urusan dunia berpotensi bisa menjadi fitnah bagi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anakmu merupakan fitnah bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah fitnah harta. Tentu saja maksud dari fitnah harta di sini atau fitnah kedudukan duniawi bukanlah pada zatnya, tapi karena potensinya dalam melalaikan manusia. Karena dengan fitnah harta, seseorang bisa menjadi lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari mengingat Allah, menjadikannya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menempatkannya di tempat yang diridhoinya. Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Lal faqra akhsha alaikum wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan adalah ketika perbendaharaan dunia dibukakan, dibentangkan seluas-luasnya di hadapanmu, sebagaimana yang telah dibukakan kepada orang-orang sebelummu, sehingga mereka pun berlomba-lomba mengejarnya seperti kalian berlomba-lomba mengejarnya, kemudian dunia itu membinasakanmu sebagaimana telah membinasakan mereka. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang diberikan karunia kelapangan rezeki hendaknya dia waspada. Jangan dia terlalu percaya diri dengan mengatakan, saya bisa mengatasi. Tidak, harusnya dia takut kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa fitnatu ummati al-mal." Fitnah bagi umatku adalah harta. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh harta dalam merusak iman, sebagaimana kedudukan duniawi dalam merusak iman, itu digambarkan seperti 2 ekor serigala kelaparan yang menerkam seekor kambing. Serigala kelaparan lagi, bagaimana kerusakan yang ditimbulkannya? Tapi fitnah harta dan kedudukan dalam merusak agama lebih besar lagi dari kerusakan yang ditimbulkan 2 serigala itu. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala kelaparan yang dilepaskan pada seekor kambing, kerusakan yang ditimbulkan 2 serigala ini tidaklah separah kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 penyakit, yaitu kecintaan terhadap kedudukan dan harta secara berlebihan dalam merusak agama seorang hamba, seorang manusia. Jadi ini menjadikan kita waspada, tidak meremehkan perkara-perkara dunia, kelalaiannya sebab menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dalam Al-Quran dipuji secara khusus orang-orang yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli ketika menghitung harta dari mengingat Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan berjual beli dari mengingat Allah. Ini menunjukkan pujian ini diperuntukkan kepada mereka karena memang potensinya menghitung harta, menghitung uang, melalaikan itu sangat besar. Jadi jangan diremehkan. Maksudnya saat ini tidak boleh orang mengatakan, sudahlah saya mencari harta sebanyak-banyaknya, yang penting saya bisa menjaga diri, menguatkan imanku, saya akan terhindar. Tidak boleh seperti itu.
Hendaknya dia takut dan berlindung kepada Allah. Kalau dia mendapatkan harta, dia mensyukuri dan minta kepada Allah agar dijaga dari fitnahnya. Kalaupun dia tidak mendapatkannya, maka dia bersyukur kepada Allah telah dihindarkan dari fitnah tersebut. Memang ya, kita harus jelaskan bahwa harta dan kedudukan itu bukan dicela pada zatnya, sebagaimana kemiskinan tidak dipuji pada zatnya. Orang-orang yang menggunakan hartanya dalam jalan kebaikan, yang bisa mensyukurinya, dijaga dari fitnahnya, ketika mereka lulus dalam ujian ini, mereka adalah menjadi orang-orang yang hebat dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bisa jadi mereka lebih utama dari kebanyakan orang-orang yang tidak diberikan kelebihan harta, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika para sahabat yang miskin datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya membawa pergi semua pahala. Kalau kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, mereka juga lakukan. Walahum fadlun fi amwalihim, tapi mereka punya kelebihan harta, bersedekah, berumrah, berhaji, menyumbang di jalan kebaikan. Kami tidak punya. Akhirnya Rasulullah SAW mengajarkan mereka dalam hadis ini zikir-zikir yang dibaca setelah selesai sholat, yang keutamaannya besar sebanding dengan amal tersebut. Setelah itu orang-orang kaya ini tahu lagi zikir-zikir itu, mereka juga amalkan. Orang-orang miskin ini datang mengadu lagi. Intinya di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi orang kaya ketika dia dilindungi oleh Allah dari fitnahnya, diberi taufik untuk mensyukurinya, dia akan bisa menjadi orang yang sangat utama. Makanya dalam hal ini yang menjadi perhatian seorang muslim yang menginginkan kebaikan imannya, keselamatan dirinya, hendaknya dia tidak memilih salah satu. Jangan dia mengatakan, "Ya Allah, saya jadikan orang miskin." Belum tentu dia akan bersabar. Jangan juga dia meminta, "Ya Allah, jadikan aku orang kaya." Belum tentu dia bisa bersyukur. Tapi dia minta kepada Allah keadaan yang Allah mengetahui dengan ilmunya yang sempurna, itulah yang terbaik untuk dirinya. Jadi lebih bagus dia bersandar kepada Allah, bukan dia minta apa yang diinginkannya atau dipertimbangkan dirinya, apalagi dia menyangka-nyangka, "Oh, saya ini kuat, saya bisa menghadapi." Jangan, karena dia tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kamu menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Makanya inilah cara menyikapi kehidupan dunia, harta dan kedudukan. Ketika Allah berikan kepada kita karunia tersebut, jangan kita tolak, kita syukuri dan kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari fitnahnya. Kalau tidak diberikan, kita masih bisa memiliki keutamaan. Kita bersangka baik kepada Allah, kita bersabar, dan kita menyatakan atau meyakini ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagiku, dengan saya dihindarkan dari fitnah yang mungkin kalau saya diberikan saya tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik untuk diriku. Inilah sikap yang benar yang menjadi sebab seorang muslim akan menjadi hamba Allah yang mulia, karena dia selalu ridho dengan ketentuan dan pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dirinya. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.